setiap ada hal yang sangat tidak masuk di akal dari segi hukum, saya bersuara. Nah, suatu saat sekitar beberapa hari lalu, saya lagi di Bali, tiba-tiba aku dapat kiriman video di mana hakim yang adalah juru bicara dari Pengadilan Agama memberikan penjelasan bahwa gugatan cerai terhadap Paula dikabulkan dengan alasan katanya Paula itu istri durhaka dan ada pihak ketiga. Nah, itu dalam hukum itu tidak ada. Di dalam undang-undang, baik undang-undang perkawinan maupun kompilasi hukum Islam, hanya ada alasan berzina. Hanya ada alasan berzina. Tidak ada durhaka, tidak ada laki-laki lain. Harus dibuktikan ada perzinahan, yaitu harus dibuktikan ada persetubuhan, harus ada saksi. Itu namanya berzina. Ya, kalau saya tanya Paula, jawaban Paula ini nih. Ya, ada bukti apa? Ya, Paula bilang gini. Bagi Bang Hotman, bukti selingkuh tidak ada. Bukti CCTV di rumah sedang ngobrol sama cowok itu. Ada ngobrol di meja makan, di kamar tamu, seberang kamar utama, tapi posisi duduk berjauhan dan pintu tidak terkunci. Itulah WA DM dari Paula ke saya. Saya tanya cowok itu siapa? Cowok itu adalah tamu keluarga, tamu dari suaminya juga, dan nginap di rumah itu. Ya kalau ada tamu nginap di rumahmu sebagai nyonya rumah, masa nggak boleh ngobrol? Hanya sebatas itu. Jadi yang kedua, ada katanya asisten yang sentimen sama Paula. Dia kasih tahu ada cowok itu pernah WA isinya kangen. Nah, ini kata kangen ini kan kalau Hotman ngirim sama istri orang bisa ribuan kangen. I miss you. Tapi kan itu bukan perzinahan dan belum tentu itu merupakan bukti perselingkuhan. Artinya kalau memvonis seseorang harus karena ada kepastian bukti. Apalagi mengumumkan ke publik itu salah total. Makanya saya bilang sama Paula, kamu jangan ke komisi yudisial karena substansi hukum komisi yudisial tidak berwenang. Laporkan aja jubir pengadilannya ke Dewan Pengawas Mahkamah Agung, saya bilang. Sekali lagi, saya bilang sama Paula di awal saya sudah bilang, karena saya juga tidak berusaha chat dia, saya tidak berniat menjadi pengacaramu. Tapi suara-suara saya akan sangat berpengaruh untuk membentuk opini publik karena di Indonesia ini no viral no justice. Itu sekali lagi saya bilang jangan ya. Dia ngerti. Bahkan saya bilang kalau kau konferensi pers harus pengacaramu. Kalau kau butuh saya untuk pendamping nggak apa-apa. Tapi saya tidak mau jadi pengacaramu. Ya klien saya kan ratusan kasus-kasus besar bisnis gitu ya. Tapi karena pengalaman saya sudah 38 tahun, 20 tahun dibimbing oleh orang asing, jadi logika hukum saya sangat tajam dan kebetulan saya selebriti yang followersnya banyak banget, termasuk politisi, bahkan Presiden Prabowo itu adalah klien saya 25 tahun, sama keluarganya semua klien saya. Sampai sekarang keluarganya masih klien saya. Jadi apapun yang saya omongin di Instagram itu akan didengar, dibaca oleh para petinggi hukum di negeri ini. Namanya tamu, ya namanya bisa aja tamu kan. Ya bisa aja pas lagi lihat tamunya lagi beres-beres duduk ngobrol, nggak apa-apa dong. Namanya tamu, tidur aja dikasih dan pintunya terbuka. Intinya begini. Sekiranya benar pun ada perzinahan, sekiranya benar, tapi kan tidak ada bukti. Kalau tidak ada bukti, jangan pakai itu sebagai alasan, itu loh. Kalau nggak ada bukti, jangan dong, jangan bilang itu. Harusnya hakim pakai alasan, ada alasan lain, yaitu pertengkaran terus-menerus. Dan mungkin gara-gara itu mereka bertengkar, tapi alasannya bukan karena perzinahan. Pertengkaran terus-menerus itu adalah salah satu yang tepat dipakai oleh hakim dalam kasus Paula ini. Kalau putusan itu beredar, nggak apa-apa. Memang itu kan sedang terbuka untuk umum kalau putusan. Yang salah itu adalah jubirnya harusnya tidak boleh membuat kalimat sedetail begitu. Cukup dia katakan bahwa telah diputus cerai, putusannya belum final, masih ajukan banding. Dia tidak boleh membuat keterangan bahwa Paula itu adalah istri durhaka. Nggak boleh ngomong gitu. Ya, Bang, tapi karena asosiasi orang berarti
tidak bisa tidak, seolah-olah perzinahan. Bukan yang wajib membuktikan ada zina bukan Paula, tapi pihak yang yaitu suaminya. Kan yang buat kan suaminya, ya kan? Dia harus mengajukan bukti. Ini nggak ada, hanya ngobrol doang, ya kan? Kalau cowok itu nginap di kamar itu misalnya, terus datang tuan rumah, gimana kamarnya, bagus nggak? Ya masih wajar-wajar saja dong. Ya kan, itu cowok itu nginap di situ adalah atas undangan dari Paula dan suaminya, kata Paula. Jadi bukan pendatang yang datang dari luar, bukan. Artinya masih keluarga. Saya nggak tahu, pokoknya ada hubungan pertemanan. Pokoknya itu adalah nginap di situ atas undangan dari Paula dan suaminya. Saya kurang apakah suaminya murni atau dia yang undang, tapi jelas itu adalah tamu keluarga. Bukti perzinahan ya, satu, harus ada saksi yang melihat persetubuhan, itu satu ya. Kedua, harus ada atau misalnya pengakuan ya, pengakuan dari si cewek atau si cowok. Ketiga, bisa juga sampai menimbulkan kehamilan. Tanpa ada bukti itu bukan perzinahan namanya.